Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mencoba membahas yaitu terkait masalah sabar. Sebab seringkali dalam kehidupan sehari-hari kita, sabar itu kadang dimaknai apabila ada seseorang diam, menerima apa adanya. Seperti itu sabar. Itulah yang kita ketahui dari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, seringkali kita mendengarkan kalimat atau ungkapan yang mengatakan bahwa sabar itu ada batasnya. Bagaimana merupandangannya, Ustaz? Baik, ini pertanyaan menarik sekali nih. Memang seringkali kita mendengarkan kata-kata sabar itu, kita sering mendengar bahwa ada batasnya. Justru kalau ada batasnya, itu malah bukan sabar namanya. Karena sabar itu sendiri mengandung nilai kontinuitas. Makanya dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Ini kita melihat bahwa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan dua hal. Yang pertama dengan sabar dan yang kedua dengan sholat. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan orang-orang yang sabar. Artinya apa? Bukan dengan orang-orang yang sholat, tetapi sama orang yang sabar. Kenapa demikian? Karena orang-orang yang sabar itu adalah orang yang kontinu, orang yang konsisten. Dari hari ini sampai kapanpun tetap sabar. Makanya sabar itu sendiri kita mengenal dalam 3 kondisi. Yang pertama, as-sabru 'ala ta'ah. Sabar dalam kondisi menjalankan ketaatan kepada Allah. Sabar melaksanakan tugas dan kewajiban. Itu sabar. Dalam ketaatan, melaksanakan perintah, sabar. Kemudian yang kedua, as-sabru anil maksiyah. Sabar meninggalkan perkara-perkara yang maksiat. Ini juga perlu kesabaran, karena kalau tidak, boleh jadi hari ini mungkin terbebas dari perkara-perkara yang maksiat, besok malah melakukan lagi. Atau kemudian terjadilah percampuran antara yang hak dan yang batil. Dia melaksanakan perintah, tetapi larangan pun berjalan karena tidak sabar dalam meninggalkan larangan dan tidak bersabar juga dalam menetapi pelaksanaan kewajibannya itu sebagai seorang hamba. Yang ketiga, as-sabru minal bala, yaitu sabar dari bencana yang menimpanya. Tentu kan kalau bicara tentang bencana yang menimpa, ini yang tidak ada yang inginkan. Setiap kita dalam kehidupan ini pasti kita berharap kita hidup bahagia, hidup tentram, hidup damai, jauh dari perkara-perkara, dari masalah-masalah yang kemudian kita kira-kira tidak inginkan. Entah itu bencana yang berupa banjir, entah itu bencana yang berupa angin topan, entah bencana itu tsunami dan lain sebagainya. Tapi ini kan sebetulnya kalau bicara bencana tuh, yang ini sifatnya sementara. Banjir hari ini, selama-lamanya banjir pada akhirnya berakhir itu banjir. Tapi bencana yang paling parah itu ketika Rasulullah SAW bersabda, sayati zamanun ala ummati, akan datang suatu zaman terhadap umatku, di mana manusia
yafirruna minal ulama wal fuqaha, di mana manusia nantinya itu berpaling daripada ulama dan fuqaha, menjauh dari ulama dan fuqaha. Fayabtalihimullahu bi thalathati baliyat, maka Allah akan kasih bencana, 3 bencana besar. Yang pertama, yarfa'ullahul barakata min qasbihi, usaha-usaha mereka pada saat itu sudah tidak lagi berkah, dicabut keberkahannya, diangkat oleh Allah. Yang kedua, yusallitullahu sultanan zaliman, diberikan pemimpin yang zalim, pemimpin yang justru malah bukan mengajak bagaimana membimbing warganya mengarah kepada ridho Allah, tetapi justru malah bertentangan dengan itu, mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ini yang paling parah ya, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Saya kira itu saja dulu sebelumnya tentang sabar. Demikian bincang-bincang kita terkait masalah sabar. Orang yang sabar itu malah senantiasa mencari upaya jalan keluar dari problem yang dihadapinya. Itulah orang yang sabar. Untuk itu, apa yang telah disampaikan tadi mudah-mudahan memberi manfaat dan bermanfaat kepada kita sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.